Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah narasi dari Kiai Ubaidillah Ahmad Tamam Munji. Dan tentu ini sangat penting. Ini merupakan sebuah ungkapan yang cukup luar biasa. Penjelasannya cukup gamblang dan saya kira ini sangat perlu untuk kita ketahui. Saya temukan dengan sebuah judul mengabaikan riwayah Profesor Husin Munawar. Nah, jadi sepertinya ini menanggapi sang profesor atau sebuah respon ya atau reaction ya ketika mendengar seorang profesor yang telah menyampaikan sebuah narasi untuk Kiai Imad seperti itu ya. Tentu kita mengetahui ya ini profesor siapa. Ya kalau saya cermati sepertinya ini Profesor Said Aqil Munawar ya. Profesor Habib Said Aqil Munawar seperti itu teman-teman. Mengabaikan riwayah Profesor Husin Munawar terlalu lemah, robohkan riset Kiai Imaduddin Usman. Judulnya seperti itu. Dan sebentar lagi kita simak ya seperti apa narasi yang telah diungkapkan oleh beliau. Dan tentu video ini saya temukan di channel yang biasa menyebarluaskan ungkapan-ungkapan beliau ya. Untuk teman-teman biar tidak panjang lebar ya, kita intro terlebih dahulu, setelah itu kita simak dari apa yang akan disampaikan oleh beliau Kiai Ubaidillah Ahmad Tamam Munji. Ini penting dan disimak sampai akhir. Ilmu ulama itu ilmu yang didasarkan kepada apa? Riwayah dan dirayah. Ada seorang profesor, mengaku profesor asal ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hinin. Hassantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum as-su'a bi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu wujud Muhammad lagi wujud apa maneh sira ingsun yang wujuda ya sira ya ingsun yang asmane Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbiyshrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ahil aziz Kang Kiai Jilani, semua para santri yang alhamdulillah pagi ini kita telah mengadakan khatmil Quran bersama. Dalam kesempatan ini mengiringi berkah khatmil Quran, saya akan membahas tentang fikih peradaban. Kita sebagai santri yang berpegang pada prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdhiyah, termasuk yang menjadi hasanah yang beliau ajarkan itu menjadi hasanah kita yang sekarang telah menjadi tradisi kita sebagai tradisi kajian At-Turas yang di dalamnya ada sebuah kajian dengan metode atau pendekatan utawi kiku yang sering kita kenal hasanah At-Turas itu dengan kajian hasanah kitab kuning. Menarik dan kalian harus paham terkait dengan semangat PBNU untuk membangun fikih peradaban. Pertanyaannya sebelum lebih mendalam terkait dengan tema ini, apa itu fikih peradaban? Fikih peradaban diambil dari dua kata. Yang pertama fikih, yang kedua peradaban. Fikih itu adalah fahmun amik yang sering kita kenal di dalam kajian kitab Waraqat, kitab Jamul Jawami'. Fikih itu bentuk pemahaman yang asal usulnya proses atau upaya para ulama mazhab untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dari teks wahyuan Al-Quran maupun dari hadis
min Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi fikih itu sebuah istilah yang menjadi produktif, istilah yang menguatkan produktivitas semangat para ulama mazhab untuk mendalami objek kajian. Nah, prinsip normatif fikih itu ya apa yang diajarkan di dalam Al-Quran dan apa yang diajarkan di dalam hadis. Ini asal mula kemunculan fikih. Namun setelah para ulama mazhab, Imam Syafi'i, bermula dari Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, setelah kesemuanya itu mendapatkan istinbatul hukmi, pemahaman yang mendalam dari sebuah upaya mendapatkan sebuah keputusan-keputusan hukum melalui sebuah riset, melalui sebuah penggalian untuk mendapatkan sebuah keputusan hukum. Setelah mereka semua mendapatkan hasil, maka kemudian masyarakat memahami istilah fikih itu adalah hasil pemahaman ulama mazhab. Sehingga dalam perkembangan berikutnya dikenal fikih Imam Hanafi, berarti hasil pemahaman mendalam Imam Hanafi terkait dengan Quran hadis. Fikih Imam Maliki, hasil pemahaman mendalam Imam Maliki terkait dengan Quran hadis. Sehingga ada perbedaan pemahaman terhadap istilah fikih di awal sejarah kemunculannya dengan istilah fikih sesudah perkembangan pemikiran imam mazhab. Nah, jika di awal fikih itu sebagai proses upaya untuk mendapatkan pemahaman mendalam terhadap Quran hadis, namun setelah ulama mazhab ini mendapatkan hasil pemahaman yang luar biasa, yang bisa jadi pedoman oleh para pengikutnya, akhirnya fikih ini menjadi sebuah objek kajian ulama-ulama sesudah imam mazhab. Nah, yang tadinya fikih sebagai proses bagaimana mendapatkan pemahaman mendalam terhadap Quran hadis, kemudian fikih menjadi objek kajian itu sendiri karena memang menarik mengkaji hasil kajian ulama mazhab bisa dikembangkan dalam hasanah-hasanah aturas berikutnya yang sampai kepada kita. Sehingga mazhab kita ini dalam konteks fikih 4. Meskipun dalam konteks keseharian kita tetap berpedoman kepada satu mazhab, yaitu Imam Syafi'i. Latar belakang Imam Hanafi itu berbeda dengan latar belakang Imam Maliki, berbeda dengan latar belakang Imam Syafi'i, Imam Hambali. Perbedaan latar belakang, kondisi, proses dari kecil hingga besar, belajar dengan siapa, di mana, dengan di tengah lingkungan masyarakat apa, dihadapkan pada permasalahan apa, itu akan membuat perbedaan cara pandang ulama mazhab ketika dari hasil latar belakang berbeda itu dikaitkan dengan prinsip normatif yang mereka kaji dari Al-Quran maupun hadis. Maka kemudian memunculkan pandangan-pandangan yang berbeda. Sehingga sering kita kenal dengan istilah mazhab sesuai dengan kekhasan dan pengalaman latar belakang masing-masing nama yang kita sebut itu tadi, dan itu mempengaruhi oleh ulama-ulama berikutnya dan mempengaruhi pola pikir kita. Pola pikir kita ini karena kita santri yang bersanad, santri yang mengkaji ilmu sesuai dengan sanad para guru-guru dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda itu. Sampai kepada kita juga begitu. Kita punya kajian yang normatif dari Al-Quran hadis, ditambah dengan hasil mazhab. Masing-masing kita juga punya pengalaman yang berbeda-beda. Sehingga nanti kalau di antara kalian terjun di masyarakat, itu tentu masalahnya juga berbeda-beda. Cara merespon juga berbeda-beda. Inti jawaban yang diberikan pada masyarakat itu juga berbeda-beda. Sesuai dengan konteks masyarakat yang dihadapi. Tapi ingat, jangan mengabaikan prinsip normatif Al-Quran hadis dan apa yang telah menjadi prinsip mazhab kita, yaitu Imam Syafi'i. Meskipun kita akan dihadapkan pada permasalahan yang menuntut kita untuk mengkontekkan teks yang telah kita pelajari di pesantren. Nah, istilah yang kedua adalah istilah peradaban, istilah hadharah atau berkemajuan. Konsekuensi dari sebuah peradaban itu adalah bagaimana cara hidup kita, pola hidup kita,
itu betul-betul didasarkan pada pola yang rasional, pola yang empiris, atau pola yang ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan ini sudah dimulai abad pertengahan sebelum kita. Fikih peradaban ini sudah ada di abad pertengahan dengan hasanah karya-karya At-Turas yang luar biasa. Itu adalah bagian daripada hasanah fikih peradaban yang pernah jaya dan berkembang. Fikih peradaban sampai kepada kita, tentunya logikanya itu harus lebih baik dari awal kemunculannya di abad pertengahan. Ini mengalami kemunduran yang luar biasa. Pertanyaannya, bagaimana untuk mengembalikan, minimal mengembalikan abad pertengahan, mengembalikan fikih peradaban yang pernah jaya di abad pertengahan. Bagaimana untuk mengembalikan itu? Mau tidak mau, di abad pertengahan para ulama kita, itu selain berpegang teguh pada prinsip normatif Al-Quran, hadis, dan pandangan-pandangan ulama, mereka mau mengintegrasikan, mendialogkan ilmu ulama ini dengan perkembangan ilmu-ilmu modern pada saat itu. Seorang ulama, yaitu Ibnu Khaldun, alim alamah, tapi juga bisa mendialogkan keilmuannya dari prinsip normatif itu dengan bidang sosiologi, Al-Khwarizmi, Al-Jabar. Itu ulama-ulama abad pertengahan yang bisa mendialogkan hasanah ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang paling rasional, paling empiris di saat itu, dan bisa bertemu. Dan itu lahir dari pikiran oleh seorang ulama. Ibnu Sina, beliau juga seorang ulama. Nah, kemudian Imam Syafi'i dalam kajian normatifnya dari hasanah ulama sebelumnya bisa betul-betul kajian tentang air bersih, kajian tentang haid, dan banyak tema-tema yang itu betul-betul empiris tentang fenomena air bersih yang dirumuskan oleh Imam Syafi'i. Oh, itu bisa menjadi dasar bagaimana santri itu mengenal kebersihan. Imam Ghazali dari prinsip normatif ilmu ulama abad pertengahan yang beliau kaji dari ilmu-ilmu keislaman, beliau bisa mendialogkan dengan kealaman, sehingga Imam Ghazali bisa membuat karya yang terkait dengan kesemestaan dan kealaman tentang makhluk-makhluk, hubungannya dengan relasi sucinya dengan Allah, relasi suci kosmologi antara manusia makhluk Allah, betul-betul tergambar di situ. Nuansa arti pentingnya keberlangsungan ekologi dan keseimbangan kosmologi. Oh, ini luar biasa, ilmu-ilmu keislaman bisa didialogkan dengan ilmu pengetahuan yang paling rasional dan paling empiris saat itu. Nah, dan ini yang menjadi lokus adalah seorang ulama. Dan pewarisnya kalian, lokus atau pelaku yang bisa mendialogkan kembali, mengembalikan pembebasan pencerahan abad pertengahan melalui konsep fikih peradaban saat itu, yang bisa menghidupkan kembali ini adalah para santri. Karena para santri lah yang betul-betul serius mengkaji ilmu ulama dengan konsekuensi ilmu yang betul-betul didasarkan pada prinsip kewahyuan dan kenabian tanpa meninggalkan ilmu pengetahuan. Lah, apa itu riwayah? Nah, riwayat itu ya ilmu itu harus betul-betul memiliki sumber yang jelas. Oke. Sumber yang jelas, memiliki keterkaitan dengan ulama-ulama sebelumnya yang masing-masing pandangan yang sampai kepada kita itu bisa dipertanggungjawabkan oleh pembawa riwayat itu. Dan itu tidak terputus. Nah, prinsip normatif itu harus riwayah. Prinsip normatif itu harus riwayah. Selain riwayah apa? Harus riset, dirayah. Ulama itu jangan bosan untuk melakukan penelitian. Mengapa? Biar bisa dipertanggungjawabkan. Untuk melakukan istimbatul hukum, menarik sebuah hukum, itu betul-betul harus melalui diroyah, riset, penelitian. Ilmu ulama itu bukan berhenti pada khobar dan husnudzon. Berita itu penting, tapi jangan ditelan mentah. Karena namanya al-khobar itu imas itu kawa imakidba. Namanya berita itu ada kalanya dusta dan ada kalanya benar. Jangan semua berita langsung ditelan mentah-mentah tanpa
verifikasi, tanpa dicek kebenarannya. Nah, termasuk riwayat keilmuan. Nah, riwayat keberadaan guru-guru itu betul-betul harus orang-orang yang hidup dan ada. Bukan guru-guru yang diimajinasikan, padahal sebenarnya tidak ada wujudnya guru itu. Oh, ini berbahaya. Harus masuk ruang sejarah. Guru-guru kita sampai kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ada sejarahnya, dikenal, masyhur, ada karyanya. Guru-guru kita dalam konteks tasawuf sampai ke Imam Ghazali. Imam Ghazali masyhur, ada sejarahnya, ada karyanya. Guru-guru kita dalam konteks ilmu kalam sampai kepada Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi, masyhur, ada orangnya, ada karyanya. Kita mengenal Syekh Mutamakin, ada orangnya, ada karyanya, ada keturunannya. Nah, tidak mengandaikan sebuah tokoh, tapi tidak ditemukan orangnya, tidak ditemukan karyanya, tapi dihadirkan dengan cara paksa, biar para santri itu, biar para murid itu meyakini dan menerima, padahal tidak ada sejarahnya. Nah, itu namanya riwayah. Harus jelas riwayatnya. Era sezamannya itu betul-betul dikenal, betul-betul ada bukti. Tidak diimajinasikan dalam sebuah pengandaian konyol. Nah, bahkan sampai menjadi sebuah keyakinan yang harus dipertahankan dengan mati-matian misalnya. Nah, begitu ditanya tersinggung, begitu ditanya tentang sosok yang diandaikan itu, yang tanya dikualat-kualatkan. Oh, ini persoalan. Harus dipertanggungjawabkan guru-guru itu. Ada orangnya, ada karyanya. Oke. Dari sejarahnya tercatat misalnya. Nah, ini riwayah namanya. Bisa dipertanggungjawabkan. Di riwayah ada perkembangan keilmuan yang bisa ditemukan. Oke. Karena ilmu ini terus berkembang. Ilmu ini terus berkembang. Tidak bisa dalam konteks keilmuan itu hanya mengacu pada ananiyah, keakuan, kesombongan. Ilmu itu tidak hanya basis kabar, katanya, repot. Ilmu itu harus ada riwayatnya. Bahkan riwayat yang menyampaikannya, riwayat keilmuannya, relasinya dengan keilmuan-keilmuan yang dalam garis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Harus diroyah. Diroyah itu adalah riset yang bisa dibuktikan secara rasional, secara empiris, secara koherensi, secara korespondensi. Oke. Ada keterkaitan dengan ilmu-ilmu sebelumnya, bisa disesuaikan antara teori yang dikaji dengan fakta itu sesuai, bisa dipahami dengan akal, bisa dirasakan dengan panca indera. Itu namanya diroyah. Boleh saja husnudzon. Husnudzon itu untuk pengantar awal, mengenal orang yang tidak ada masalah, ya ada kita husnudzoni. Ada orang lewat, nggak ada masalah, ya udah kita husnudzoni orang baik. Kita kenalan dengan orang di jalan, nggak ada masalah, ya kita husnudzon dengan sesama umat manusia. Wabil khusus dengan sesama umat Islam. Tapi kalau ada masalah, ya masa kita husnudzoni terus? Udah jelas-jelas orang itu mencuri, udah jelas-jelas orang itu penjahat, sudah jelas-jelas orang itu pembohong, sudah jelas orang itu penipu. Masa kita husnudzoni? Ya laporkan polisi. Husnudzon itu kalau belum ada masalah. Tapi kalau sudah ada masalah, tidak bisa husnudzon kita. Ya kita selesaikan secara ilmiah. Untuk proses pengadilan, untuk mau proses mengklirkan masalah. Ada akhir-akhir ini banyak orang mengaku sebagai cucu Nabi. Kalau nggak ada masalah, nggak apa-apa, kita husnudzon. Tapi kalau ada orang mengaku cucu Nabi tapi membawa masalah, masa kita husnudzoni? Nggak bisa begitu. Kita nggak bisa cukup dengan khobar. Kita nggak bisa cukup dengan husnudzon kalau sudah ada masalah. Ulama-ulama kita dulu husnudzon dengan siapa saja. Ada orang mengaku cucu Nabi, ya husnudzon. Ada orang mengaku sebagai santri, ya husnudzon. Ada orang mencerminkan berpenampilan baik, husnudzon. Karena nggak ada masalah. Tapi kalau ada masalah, ya harus diverifikasi. Ada orang mengaku dari keturunan orang baik, mengatasnamakan cucu, tapi mencaci-caci orang. Masalah enggak ini? Masalah. Kita husnudzon nih. Agama jadi repot. Nanti jadi pedoman para santri. Oh, agama itu mencaci. Agama itu menyebut orang dengan nama-nama hewan. Oh, agama itu merendahkan. Kalau kita husnudzon ini repot. Ajaran agama kok tidak egaliter. Merendahkan yang lain. Orang yang lain itu fitar kita asfal, seolah-olah berada di tempat yang rendah. Dia merasa di tempat yang tinggi. Dan itu diajarkan kepada orang. Oh, ini masalah. Repot kalau nggak kita clearkan.
nanti dianggap ini sebagai ajaran Islam. Oh, ini bukan ajaran Islam. Ajaran Islam itu menganggap seluruh manusia adalah merdeka, kita itu hamba di hadapan Allah, merdeka di antara umat manusia. Muhib sama saya, sama, setara orang namanya manusia. Persoalan menghormati itu kan persoalan etika. Tapi saya nggak boleh merendahkan murid, mentang-mentang murid saya nggak boleh. Sama, Muhib juga nggak boleh merendahkan saya. Kita saling menghormati. Guru murid itu setara dalam konteks kemanusiaan. Persoalan menghormati itu persoalan lain. Tapi persoalan kesetaraan itu tidak ada perbedaan. Semuanya sama manusia, sama-sama merdeka. Salah kalau ada orang mengajarkan, oh kalau ada seorang kiai, kok di situ ketemu Habib misalnya, sealim apapun seorang kiai itu, jangan ingin setara dengan Habib. Harus berada di bawahnya. Sealim apapun kiai, oh ini ajaran sesat ini. Ini masalah kalau dibiarkan repot. Sesuatu yang salah itu jangan dihusnuzoni. Sesuatu yang masalah itu harus dibenarkan. Oke. Berita itu jangan asal diterima. Kalau sudah dusta ya jangan diterima. Sesuatu yang sudah salah ya jangan dihusnuzoni. Nah ini ilmu. Karena apa? Untuk menjaga institusi keilmuan itu penting. Oke. Menjaga institusi keilmuan itu sangat penting. Oke. Betul-betul ilmu ulama itu harus birriwayah wat diroyah. Melalui riwayat yang jelas, melalui riset yang jelas. Karena apa? Kalian itu perlu riwayat, prinsip normatif itu perlu dari guru. Nah, tetapi kalian tidak bisa mengabaikan latar belakang kesejarahan kalian yang bisa mempengaruhi pola hidup kalian. Dan itu butuh ilmu pengetahuan. Dan itu harus kalian dialogkan dengan prinsip normatif. Pengalaman hidup kalian jangan melepaskan diri dari prinsip normatif berupa kewahyuan dan kenabian. Prinsip normatif, kewahyuan dan kenabian betul-betul harus berdialog dengan pengalaman hidup kalian. Dan itu harus kalian pahami secara riwayat dan diroyah. Sehingga betul-betul terpantau. Sehingga antara ajaran yang normatif dan pengalaman ini tidak berjalan liar dalam pikiran orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau Quran hadis, pengalaman kesadaran seseorang ini berjalan liar di tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, itu bisa rusak. Makanya prinsip keutamaan dari Al-Quran hadis ini harus kita peroleh dari ulama-ulama yang memiliki riwayat yang jelas, baik keberadaan dan keilmuannya, dan memiliki komitmen untuk melakukan diroyah riset, sehingga terverifikasi, sehingga terkontrol kebenaran ini, tidak berjalan liar di tangan orang-orang yang tidak mau berpikir. Nah ini konsep dasar pakai peradaban. Pakai peradaban itu memang mau tidak mau harus dikawal oleh seorang ulama. Bukan dikawal oleh seorang yang selalu mengaku ananiyah, aku. Selalu ingin disucikan, orang lain harus di bawah dia. Orang alim, sealim apapun itu tidak boleh sama dengan dia. Apalagi mengunggulinya. Ini unsur-unsur imamah, unsur-unsur syiah yang mengajarkan kepada imam itu maksum. Padahal prinsip kita namanya orang yang memiliki sifat maksum itu siapa? Para nabi. Ulama tidak maksum. Ulama bisa salah. Siapapun bisa salah, tidak maksum kecuali nabi. Tidak bisa orang memaksumkan diri. Orang ingin selalu di atas. Orang sealim apapun harus di bawah dia. Dan banyak lagi ajaran-ajaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara riwayah maupun secara diroyah. Ilmu ulama itu ilmu yang didasarkan kepada apa? Riwayah dan diroyah. Ada seorang profesor, mengaku profesor asal ngomong. Ngomongnya nggak didasarkan kepada riwayah dan diroyah. Ngomongnya hanya berdasarkan ananiyah, keakuan. Merasa dari klan mulia, terlalu tinggi mengimajinasikan diri dan komunitasnya, sehingga yang lain seperti rendah di bawahnya. Ngomongnya berdasarkan ananiyah, keakuan. Ini kan nggak ada bedanya seorang profesor yang menjadi korban doktrinasi leluhur-leluhur sebelumnya. Dan namanya profesor itu juga paling tidak sebagai seorang akademisi juga punya basis riwayah dan diroyah. Apalagi profesor dalam bidang ilmu-ilmu keislaman. Asal ngomong jadi repot. Merendahkan orang-orang pasar malah ditertawakan. Bisa jadi orang-orang pasar itu lebih pintar daripada profesor. Mengapa? Karena orang-orang pasar ini berpegang pada riwayah dan diroyah. Jadi kesimpulannya begini. Ilmu ulama, ilmu yang berdasarkan apa? Riwayah dan diroyah. Memang kita harus menerima kabar apapun. Dan kita harus husnuzan. Tapi tidak boleh berhenti pada kabar dan tidak boleh berhenti pada husnuzan. Kabar itu harus diteliti. Jangan-jangan kabarnya itu dusta.
husnuzon itu kalau belum ada, kalau sudah ada masalah, ya harus diselesaikan. Nah, ini ilmu ulama. Cara penyelesaiannya gimana? Ya berdasarkan riwayat dan diroyah. Jangan jadi seorang profesor misalnya merendahkan ulama yang melakukan penelitian serius. Seolah-olah itu penelitian yang ecek-ecek, sementara dia sendiri tidak bisa mempertanggungjawabkan keilmuannya. Hanya membangun framing, mengimajinasikan dirinya terlalu tinggi, menganggap orang rendah, mengimajinasikan seolah-olah dia ilmuwan besar, menganggap orang itu receh, orang pasaran, padahal sebenarnya orang itu berpegang pada riwayah dan diroyah. Jadi begitu ya, kalau ingin jadi ulama harus berdasarkan riwayah dan diroyah. Contoh sebuah riwayah diroyah yang dipertanggungjawabkan oleh Kiai Imad itu didukung secara ilmiah oleh Profesor Manahem Ali dalam riset filologinya, oleh riset At-Turas yang dilakukan oleh Kiai Imad misalnya, itu sudah sesuai dengan riwayah dan diroyah, harus kita hargai. Persoalan cocok atau tidak cocok, kita tidak bisa mengelak kalau itu memang berdasarkan riwayah dan diroyah. Kalau ingin menggugat, gugat dengan riwayah dan diroyah. Kajian riwayah dan diroyah yang serius, kalau kita gugat hanya dengan kabar, dunia tetap menang yang riwayah dan diroyah. Dan riwayah dan diroyah ini adalah ilmu ulama. Jadi seperti itu ya, sangat jelas sekali dari apa yang telah diungkapkan, disampaikan oleh beliau Kiai Ubaidillah Ahmad Tamamunji di dalam video yang telah kita simak bersama. Dan tentu itu merupakan sebuah ungkapan yang sangat perlu, penting untuk kita cerna, untuk kita pahami secara betul-betul. Seorang profesor itu mestinya seperti apa, bagaimana, dan saya kira beliau telah mengungkapkan sebuah hal penting yang perlu dicatat, yang perlu dipahami. Kemarin, yang tentunya kita sudah mengetahui ya, seorang profesor yang angkat suara terhadap polemik ini, tanggapan itu saya kira sangat banyak orang-orang yang akan menilai bahwa itu tanggapan yang menyayangkan. Coba kita telaah ungkapan dari Kiai Ubaidillah Ahmad Tamamunji tersebut. Beliau telah menyampaikan banyak pesan, menyampaikan banyak pelajaran yang kalau perlu kita catat, ya. Khususnya orang yang memang terkenal atau dikenal sebagai profesor. Saya kira sangat perlu pula ya untuk mencatat hal tersebut. Ya, maksud saya yang menanggapi persoalan polemik tesis ini. Jadi saya sangat bangga sekali dan cukup mendukung dari apa yang telah diungkapkan oleh beliau ini, Kiai Ubaidillah Ahmad Tamamunji. Karena di sana beliau Kiai Ubaidillah ini ya Ahmad Tamamunji menyampaikan sebuah pesan penting, kajian ilmiah. Ya, artinya kajian ilmiah itu beliau tidak hanya sekedar bernarasi doang. Beliau di sana menekankan diroyah dan riwayat. Riwayah dan diroyat ini sangat perlu dan penting. Dan ini poin yang perlu kita cerna. Jangan dikit-dikit menanggapi dengan tanggapan yang saya kira sangat menyayangkan seperti itu. Artinya jika kita melontarkan sebuah tanggapan yang ada bau-bau ilmiah seperti itu ya minimal itu akan tercium itu ilmiah. Jangan hanya menanggapi dengan sebuah tanggapan yang saya kira cukup menyayangkan dengan mengatakan itu tanpa dasar. Ya, artinya tidak menyadari bahwa Kiai Imad di dalam mengungkapkan hal tersebut dengan meneliti berbagai kitab. Nah, itu saya kira sangat perlu untuk dipahami kembali. Sangat penting untuk ditelaah ya dari apa yang telah diungkapkan, dilontarkan ya, atau dalil-dalil khusus yang digunakan oleh Kiai Imad. Biar tidak mengatakan, oh ini tanpa dasar. Kurang lebihnya seperti itulah kira-kira. Dan saya kira dengan tanggapan yang berbagai macam yang telah ada ya, yang telah disampaikan oleh Kiai Imad di tulisannya ya, saya kira itu sangat sangat cocok lah ya. Dan untuk teman-teman mengenai perkataan beliau ini, Kiai Ubaidillah Ahmad Tamamunji ini juga sangat perlu untuk kita sebarluaskan dan penting untuk disimak, dipahami ya. Jadi untuk teman-teman dari hal ini tentunya kita dapat mengambil sebuah pengetahuan dari beliau, dan tentu tujuan kita bersama atau ya kita tentu menginginkan sebuah kebaikan dan menginginkan mengenai polemik ini ya
bisa terang menderang ya. Dan mungkin itu saja. Apabila ada kekeliruan, kesalahpahaman dari narasi yang telah saya ungkapkan, Al-Fakir atau Hafizul mohon maaf sebesar-besarnya. Entah itu dari ungkapan saya yang telah memahami salah, keliru seperti itu ya, salah ataupun keliru, atau narasi saya tidak sopan. Apabila ada hal-hal yang seperti itu, Al-Fakir mohon maaf sebesar-besarnya. Ataupun apa saja itu, yang terpenting itu tidak baik ya. Yang terpenting apabila itu tidak baik, Al-Fakir mohon maaf sebesar-besarnya. Itu saja. Akhirul qaul ihdinas siratal mustaqim. Semoga barokah, semoga ini mencerahkan. Akhirul qaul ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.